Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KF untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Lihat teman-temannya di samping kalian. Nah, apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Ada. Siapa? Lupa Bu. Kenapa? Sakit Bu katanya. Oh, Seleo. astaga. Mudah-mudahan kita doakan supaya Ulfa pada pertemuan berikutnya bisa berkumpul bersama kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Ibu akan bertanya, apakah di antara kalian semua ada yang masih ingat terkait materi pertemuan minggu lalu? Ada? Ya, silakan Samro. Sistem gerak. Ya, betul sekali. Terus yang lain, siapa lagi? Otot. Ya, terus betul. Terus Sendi. sendi, terus Tulang. ya, betul sekali. Baik, alhamdulillah ya semuanya masih mengingat materi pertemuan kemarin, yaitu kita sudah mempelajari terkait organ-organ dari sistem gerak yang meliputi tulang, sendi, kemudian otot. Lalu gue mau bertanya lagi, di antara kalian Cuhen, siapa yang pernah mengalami kram di kaki atau di tangan? Saya. Itu merupakan salah satu materi yang akan kita pelajari, yakni tentang kelainan atau gangguan dari sistem gerak. Namun sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu terkait kompetensi yang akan dicapai dan juga tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini yaitu menguraikan beberapa penyakit atau gangguan dari sistem gerak manusia. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya melalui model cooperative learning diharapkan siswa mampu menguraikan beberapa gangguan pada sistem gerak manusia sehingga siswa mampu memahami, kemudian menerapkan serta menganalisis secara konseptual terkait materi gangguan sistem gerak secara disiplin dan juga bertanggung jawab. Baik, di sini kita akan mempelajari beberapa kelainan sistem gerak atau gangguan dari sistem gerak. Itu yang pertama, gangguan sistem gerak pada tulang. Nah, di sini dapat dilihat ya semua ada yang namanya fraktur atau patah tulang. Nah, patah tulang ini terjadi akibat terlalu beratnya beban yang diterima tulang sehingga tulang tersebut tidak kuat dan menyebabkan tulang tersebut patah. Nah, di sini ada beberapa gambar atau macam, dan ini patah tulangnya itu ada yang ringan, kemudian hingga ada yang terbilang berat. Nah, kalau misalnya yang ringan itu jadi yang patah tulangnya masih di dalam kulit, tidak menembus keluar gitu, tidak menembus keluar kulit. Namun jika yang sudah parah, otomatis si tulang itu menembus keluar kulit dan juga bahkan ada yang hingga hancur. Ya, nah, apakah ada di antara kalian semua yang pernah mengalami fraktur atau patah tulang? Ya, saudara saya Bu ada. Nah, pasti Kecelakaan. Oh iya, betul sekali. Memang bisa diakibatkan patah tulang itu salah satunya bisa diakibatkan dari kecelakaan. Kemudian yang kedua ada gangguan pada sistem tulang belakang. Nah, ini ada 3 macam, yaitu ada kifosis, lordosis, kemudian skoliosis. Nah,
tulang belakangnya melengkung ke samping kiri ataupun kanan. Jadi membentuk huruf X. Ingatnya itu membentuk huruf X. Jadi kalau berjalan itu tidak bisa tegak, tidak bisa lurus. Jadi ya begini ke samping kiri atau kanan. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan rakitis. Nah, kalau rakitis ini merupakan pelunakan tulang pada saat anak-anak karena kekurangan atau gangguan vitamin B. Nah, di sini kita akan lanjutkan pada gangguan yang terjadi pada sendi. Nah, untuk yang pertama ada osteoartritis, di mana osteoartritis ini merupakan suatu kerusakan pada tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Jadi di sini ada sendi, biasanya di lutut, ya di lutut. Nah, berikutnya ada gangguan sistem gerak pada otot. Nah, di sini dapat dilihat ini ada Respect, Bu. ya, betul sekali. Ini benar-benar ini ototnya itu suspek dan ini merupakan contoh dari hipertrofi, di mana si otot ini akan berkembang secara terus-menerus dan menjadi lebih besar, lebih kekal ya. Itu kan normal. Ya kalau misal untuk normalnya itu ya seperti biasa kita. Jadi Berarti kalau sispek tidak normal, Bu. ya bisa jadi sih. Kalau misal udah suspek, tapi terus dia itu enggak olahraga lagi, otomatis kan nanti si otot itu ya ototnya itu Jadi lentur lentur lagi. lagi. Jadi susunya jadi gede. Itu normal. Ini bukan, ini di sini tuh otot tentang tetanus. Nah, tetanus ini merupakan penyakit kejang otot, di mana tetanus ini biasanya diakibatkan oleh salah satu bakteri. Siapa? Ada yang masih ingat bakterinya? Lupa, Bu. Oke, yang mau kasih tahu bakterinya itu adalah Clostridium tetani. Tadi kita sudah mempelajari beberapa gangguan terkait sistem gerak pada manusia. Nah, barangkali di antara kalian semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Silahkan. Kan tadi Bu Guru menerangkan tetanus itu dapat apa tadi? Kejang ya, Bu? Iya. Kenapa itu bisa jadi kejang? Tetanus ini menyebabkan kejang. Tadi kan disebabkan oleh suatu bakteri yaitu Clostridium tetani. Nah, Clostridium tetani ini menyebabkan suatu neurotoksin, yaitu semacam racun yang mengakibatkan kinerja saraf itu menjadi kacau dan hingga akhirnya menyebabkan si pengidapnya itu kejang dan kekuatan ototnya juga akan melemah. Seperti Iya, Bu Guru. ya. Yang lainnya sudah pada paham? Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membentuk kelompok karena di sini pas ya ada genap, ada 6 orang, jadi ibu bagi menjadi 3 kelompok. Di sini ibu mempunyai satu buah KPD dan untuk tata cara pengisiannya itu ada soal uraian, kemudian di akhir ada soal kuis, di mana untuk soal yang terakhir ini 2 orang maju ke depan, jadi 2 orang tiap kelompok itu maju ke depan, kemudian salah satu membacakan soalnya, kemudian yang satunya lagi mensimulasikan maksudnya mempraktekkan apa yang terdapat dalam soal tersebut. Nanti tolong didengarkan. Nanti jika kelompok yang berhasil menjawab mendapat poin 10. Namun jika tidak ada kelompok yang bisa menjawab, berarti poinnya kembali ke kelompok yang sedang mempraktekkan. Ya, mengerti? Selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Silakan dibentar. Sini di sini. Di depan. Biar kelihatan. Saya adalah kelainan pada otot.
Betul. 10 buat kelompok dua, tepuk tangan. Silakan. Saya adalah saya adalah suatu gangguan pada sendi, di mana terdapat cedera yang terjadi pada ligamen. Gangguan ini juga dapat diakibatkan karena gerakan yang terlalu dipaksakan, sehingga mengakibatkan pembengkakan pada daerah yang terjadi gangguan tersebut. Saya sering terjadi pada orang-orang yang berolahraga, namun tekniknya salah. Nah, siapa kelompok yang bisa menjawab? Cuman. Osteoporosis. Bukan. Betul. Betul. 10 buat kelompok 3. Silakan kelompok terakhir. Sampai. Saya adalah suatu gangguan pada tulang, di mana tulang-tulang saya mengalami kelelahan yang diakibatkan karena kekurangan orang yang sudah lanjut usia, terutama pada wanita. Tahu osteoporosis. Kelompok 1 10. 30. Otomatis kelompok 3 menjadi juara 1. Ya. Perwakilan kelompok silakan ke depan. Mana? Kelompok 3. Ini. Untuk kelompok yang seri. Ya, kasih dulu. Makasih dulu. Semangat. Alhamdulillah ya, kita sudah mempelajari tadi beberapa gangguan dari sistem gerak. Dan kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu bahwa di dalam sistem gerak itu ada beberapa gangguan yang menyerang baik pada tulang, kemudian pada otot ataupun pada sendi. Nah, gangguan itu muncul diakibatkan bisa jadi karena kebiasaan hidup ataupun karena penyakit, dan juga bisa dikarenakan kecelakaan. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya yaitu terkait tentang pemanfaatan teknologi untuk mengatasi sistem gerak, dan Ibu mohon untuk ke seluruh peserta didik untuk mencari pembahasan tentang materi tersebut. Berdoa selesai. Terima kasih kepada semua peserta didik yang telah semangat mempelajari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan